Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita dan dapat melaksanakan sholat berjamaah pada hari ini. Dan ini merupakan bukti akan kepasrahan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu memiliki makna pasrah, memiliki makna tunduk, memiliki makna taat. Dan itu perjanjian itu sudah dibuat ketika kita masih berada di dalam kandungan. Ketika Allah berkata, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka kita menjawab, Bala, sahidna. Kita menjawab bahwa benar-benar bahwa Rob itu Tuhan kita dan kita menjadi saksi untuk itu. Berlalunya waktu, kita ini bersyukur Islam ini turunan. Hanya kelemahan Islam turunan itu kita tidak memanai dengan sungguh-sungguh bahwa agama Islam itu agama yang namanya saja memiliki makna tunduk, memiliki makna menyerahkan diri, memiliki makna damai, selamat. Oleh karena itu kita menjadi orang yang mewarisi agama ini tidak sekuat orang yang memeluk agama Islam ketika dia menyadari, mengakui agama itu. Di Islam yang ada di kita itu, pengakuan kita itu, kalau ditanya, saya kadang-kadang bertanya ke siswa, kapan pertama kau mengaku Islam? Bapak Ibu sekalian, sebagian besar anak-anak tidak bisa menjawab. Karena dia tidak pernah tahu sejak kapan dia betul-betul mengakui bahwa dia Islam. Yang diketahui oleh anak-anak kita, termasuk diri kita, bahwa Islam itu diwariskan dari kedua orang tua. Sehingga pertanyaan berikut ke anak-anak saya, kalau orang tuamu bukan Islam, apakah kau yakin kau Islam? Maka anak-anak menjawab, belum tentu. Kalau lingkungannya bukan Islam, apakah dia menjadi orang Islam? Jawabannya adalah belum tentu. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78 ini, Allah betul-betul sudah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul memaknai Islam itu dari sisi agamanya. Dari sisi nama agama itu. Satu-satunya agama yang memiliki makna dengan nama agama itu hanyalah Islam. Karena Islam itu maknanya menyerahkan diri, maknanya tunduk, maknanya patuh, maknanya damai, maknanya selamat. Semua ada di kata Islam itu. Makanya kalau ada orang yang ingin selamat, maka yang harus dia cari adalah Islam. Kalau dia ingin damai, ingin sejahtera, tidak ada pilihan bagi dia kecuali Islam. Dalam Al-Quran itu, Al-Hajj ayat 78, Allah sampaikan, Huwa sammakumul muslimun.
bahwa Allah telah memberi nama agama itu bagi kita adalah agama Islam. Jadi dia Allah, sammakum, telah memberi nama bagi kalian al-muslimin, sebagai orang-orang Islam. Jadi yang satu-satunya agama yang Allah sendiri yang memberi nama hanya Islam. Dan sebelum kalimat itu disebutkan oleh Allah pada kalimat sebelumnya adalah millata abikum Ibrahim. Artinya agama Nabi Ibrahim itu adalah Islam. Dan Allah menurunkan ketentuan syariat kepada Nabi Ibrahim itu adalah agama Islam. Sehingga kalau kita lihat di beberapa ayat, antara kaum Nasrani dan Yahudi itu, mereka berebut ingin menjadi pewaris kerajaannya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu pernah menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa mereka akan menjadi pewaris bagi Ibrahim, akan menjadi pemimpin di dunia ini, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keagungan-keagungan di antara manusia yang ada. Karena itu antara orang Nasrani mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Ibrahim. Orang Yahudi juga mengklaim bahwa dia adalah pengikut Ibrahim. Tetapi Al-Quran menegaskan dalam ayat itu bahwa Nabi Ibrahim itu hanifan. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang hanif, orang yang lurus. Jadi langsung menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Jadi kalau betul-betul orang Nasrani, orang Yahudi betul-betul menjadikan Nabi Ibrahim sebagai patokan, sebagai teladan, maka mereka harus menjadi orang yang hanif. Selain hanif, harus menjadi musliman, harus menjadi orang yang menyerahkan diri urusannya kepada Allah. Dan yang berikut, bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi yang tidak memperserikatkan Allah dengan hal yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan bahwa pesan yang ada di dalam ayat ini sebelum masuk pada kalimat-kalimat huwa sammakumul muslimin, bahwa kita ini telah diberi nama oleh Allah itu sebagai orang muslim, orang Islam. Jadi kalimat sebelumnya adalah bahwa millata abikum Ibrahim. Jadi kalimat sebelumnya sebelum huwa sammakumul muslim itu adalah millata abikum Ibrahim. Artinya kita diperintah oleh Allah untuk bisa mengikuti agama Ibrahim. Tetapi kalimat sebelumnya, jadi saya mencoba ayat ini kita bongkar dari belakang. Jadi biasanya kita membongkar ayat dari depan, ini kita coba dari belakang. Nanti kita lihat urutan-urutannya. Sebelum itu Allah menyampaikan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan urusan agama itu menjadi urusan yang sukar. Ini ingat, tidak ada kesukaran yang dijadikan Allah dalam urusan agama. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa sukar atau susah untuk menjalankan ajaran-ajaran agama. Kalau kita lihat ketentuan-ketentuan fikih di dalam Islam, maka penuh dengan kondisi manusia. Contoh sholat. Sholat itu kalau tidak bisa berdiri, kita duduk. Tidak bisa duduk, kita berbaring. Tidak bisa berbaring,
dengan isyarat. Betul-betul Allah mudahkan. Ketika kita membayar zakat itu dengan harta kita, ketentuannya haul dan nisab dipenuhi. Tapi ketika kita tidak termasuk orang yang membayar zakat, masih ada perintah infak. Dan infak itu adalah perintah untuk semua orang. Dan infak itu kulil afwa. Jadi batas mana kita berinfak, batasnya adalah kelebihan dari makanan kita. Bahkan makanan yang kita makan kalau dia lebih, maka itulah yang harus milik orang lain. Jadi kalau kita makan, lalu makanan itu melebihi dari kebutuhan tubuh kita. Jadi karbohidratnya berlebihan dan semua berlebihan, maka kelebihan itu seharusnya bukan milik kita, tetapi kita berikan pada orang lain. Hanya karena kelebihan itu kita konsumsi sendiri, maka dia akan menjadi penyakit bagi diri kita sendiri. Tapi kalau kita konsisten bahwa kelebihan-kelebihan itu bukan milik kita atau harus diinfakkan, kita berikan pada orang lain, maka insya Allah diri kita akan terjaga dari segala penyakit dan sakit. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kalimat tadi, jadi kalau kalimat tadi, wa ma ja'ala alaikumun fiddin min haraj, Allah tidak menjadikan dalam urusan agama kita ini kesukaran-kesukaran. Sebelumnya ayat ini menyampaikan wastabakum. Jadi luar biasa ketika Allah mengatakan huwastabakum. Artinya Allah itu telah memilih kalian. Jadi Allah ini telah memilih kita sebagai orang yang akan menimbulkan kemaslahatan di dunia. Mengapa? Karena kalimat sesudah sebelumnya, ini yang menjadi core yang akan saya sampaikan. Kalimat sebelumnya itu adalah wajahidu fillahi haqqa jihadi. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, Allah sampaikan, berjuanglah engkau, bekerjalah engkau, berjihadlah engkau, haqqa jihadihi, dengan berjihad yang sungguh-sungguh. Jadi ayat ini mengatakan berjihadlah dengan jihad. Jadi kalau kita bekerjalah dengan bekerja. Jadi kita ini diperintah oleh Allah bukan hanya sekedar bekerja, tapi Allah memerintah kita bekerja dengan bekerja. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Tapi ingat, kita bekerja itu fillah. Tidak boleh untuk yang lain. Bukan untuk diri kita, bukan untuk keluarga kita, bukan untuk yang lain. Oleh karena itu di Muhammadiyah menyampaikan bahwa bekerja itu dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita, maka semuanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada ayat sebelumnya yang menyampaikan bahwa Rasul itu akan menjadi saksi bagi kita dan kita akan menjadi saksi bagi umat manusia. Saya ingin jelaskan kalimat itu. Bapak Ibu, kita Rasul itu akan menjadi saksi bagi kita. Makanya kalau kita lihat ketentuan di tasawuf, ketika kita mau melakukan amalan-amalan, mereka harus menghadirkan Nabi Muhammad. Makanya mereka merasa tinggi itu karena mereka meyakini bahwa mereka bersahabat dengan Nabi Muhammad. Contoh Bapak Ibu, kita berwudu. Ketika kita berwudu, hadirkan Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad menjadi saksi kita ketika kita berwudu. Bapak Ibu, kalau kita mampu menghadirkan Nabi Muhammad ketika kita berwudu, tidak ada orang Islam yang berwudunya sembarangan. Yang berwudunya tidak baik. Mengapa? Karena dia yakin Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi dia. Apakah dia berwudu sesuai dengan wudu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, dia menyela-nyelai jari. Saya riset di siswa, kecil sekali anak-anak yang menyelai jari. Saya tanya sama mereka, saya perhatikan mereka berwudu. Jarang sekali orang berwudu itu masih menyelai jari. Padahal Bapak Ibu sekalian,
di dalam Al-Hajj ayat 78 itu, Rasul akan menjadi saksi bagi kita. Apakah kita melakukan atau tidak. Yang berikut, kita akan menjadi saksi bagi umat manusia. Artinya begini, Pak WR2 akan menjadi saksi bagi saya. Dan saya akan menjadi saksi bagi WR2. Sehingga ketika WR2 ini ingin selamat di akhirat, maka dia akan cari-cari kesalahan saya terhadap WR2. Dia akan cari-cari kesalahan. Kenapa dia cari-cari kesalahan saya? Karena dia ingin kebaikan saya itu ditransfer ke WR2. Atau keburukan WR2 ditransfer ke saya. Kita akan menjadi, oleh karena itu kita yang bersahabat di dunia. Satu saat kita akan menjadi musuh antara satu dengan yang lain. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Jadi setiap orang akan menjadi musuh bagi saudara-saudaranya, bagi ibunya, bagi bapaknya, bagi istrinya, bagi suaminya, dan bagi anak-anaknya. Kita akan menjadi musuh. Mengapa? Karena kita akan menjadi saksi bagi umat manusia. Bukan hanya itu, kita juga akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, dan semuanya kita akan menjadi saksi bagi mereka. Bagaimana kita menjadi saksi? Nanti penjelasannya ada di tafsir. Bagaimana kita menyaksikan umat Nabi Ibrahim, sedangkan mereka umat-umat yang kalau saksi menjadi antar kita, itu mudah kita pahami. Tapi nanti penjelasannya di tafsir luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang jelas dalam Quran Al-Hajj ayat 78 itu, kita akan menjadi saksi bagi umat manusia, termasuk antara kita dengan kita. Dan Rasul akan menjadi saksi bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita hadirkan Nabi Muhammad ketika kita melakukan apapun. Dan ketika kita mampu menghadirkan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi kita. Dan itu akan menjadikan kita tidak akan melakukan aktivitas kecuali aktivitas yang diperintahkan dan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semua menjadi umat muslim yang Muhammadiyah. Umat muslim yang betul-betul menjadi pengikut Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengikut Rasulullah SAW adalah kita semua yang telah memasukkan diri kita pada golongan orang-orang Muhammadiyin. Kepada Allah kita menyerahkan diri, semoga kita akan menjadi saksi bagi umat manusia yang lain, dan insya Allah kita akan mempersaksikan amalan-amalan kita sesuai dengan amalan yang diperintahkan oleh Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.